Kita hitung bersama-sama, mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Ya, sudah boleh dilepas, Pak. Saya juga ingin mengucapkan selamat atas launching program kakak asuh alumni yang dilaksanakan oleh FA ini. Tentu ini suatu contoh yang baik menurut saya antara hubungan alumni dengan institusi, di mana di sini di samping tentunya mempererat tali silaturahmi antara alumni dengan institusi, khususnya dalam hal ini program ini adalah dengan mahasiswa atau calon lulusan Fakultas Hukum UNED. Tentu ini suatu program yang baik ya, karena dalam proses kakak asuh ini diharapkan para alumni ini bisa memberikan inspirasi yang kuat pada para calon lulusan, sehingga harapannya lulusan kita ini keluar juga paling tidak sama kualitasnya dengan alumni yang membina gitu, dan harapan juga menjadi lebih baik daripada alumni yang membina. Sehingga dalam hal ini tentunya kita ingin lulusan nanti juga mutunya meningkat, ya, kepercayaan dirinya juga meningkat, sehingga nanti sangat kompetitif ketika harus bertarung ya, bertarung berkompetisi dengan lulusan-lulusan dari perguruan tinggi yang lain. Ini sejalan juga dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi satu orang dosen kita ditambah dengan praktisi, apakah dari pengadilan, dari kejaksaan, PPATK, BPN, kepolisian, atau teman-teman notaris dan lain sebagainya. Saya pikir ini program yang akan membawa manfaat tidak hanya bagi reputasi publikasi Universitas Jember, khususnya FA UNED, tapi juga publik secara keseluruhan, masyarakat hukum Indonesia secara keseluruhan. Keterlibatan praktisi dalam urusan buku ini untuk apa sih sebetulnya, Pak? Ya, karena kan bicara buku hukum itu kan tidak hanya bicara teori konsep, tapi hukum itu adalah apa yang kemudian dipraktekkan juga atas aturan, regulasi, kan tentu dipraktekkan dalam kehidupan keseharian, apakah oleh teman-teman kepolisian, kejaksaan, pengadilan, PPATK, BPN, dan lain sebagainya. Harapannya dengan masuknya praktisi ini yang ikut menulis buku mendekatkan antara teori konsep dengan realitas. Iya, tren pencucian uang sekarang itu lebih kepada ke arah digital ya. Jadi kalau tingkat resiko kita masih di wilayah korupsi. Jadi yang paling beresiko untuk pencucian uang itu masih tindak pidana korupsi, narkotika, dan pidana lainnya. Tapi paling tinggi itu korupsi. Dan trennya sekarang para pelaku tindak pidana pencucian uang itu sudah beralih ke sistem digital. Makanya ada Bitcoin, Ethereum, blockchain, dan segala macam. Ya, PPATK sudah melakukan reformasi terkait dengan sistem, terkait dengan kelembagaan. Kita sudah mulai mengikuti perkembangan, udah sejak lama sebenarnya kita mengikuti perkembangan yang ada terkait dengan penerapan sistem yang ada di PPATK sendiri. Sudah bisa mengcapture, sudah bisa mengikuti transaksi-transaksi yang arahnya digital. Makanya kemudian kita menyebut ini adalah perkembangan tindak pidana pencucian uang di era 5.0, tidak lagi di 4.0 kan.